Apa sih Tuhan? Kalau toh saya tidak menangkap apa-apa selama 1 semester ini, kalau saya nggak dapat apa-apa selama 1 semester ini, apa yang dengan sangat sederhana bisa menyimpulkan semua pesan yang disampaikan selama 1 semester ini oleh belasan hamba Tuhan yang datang menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua. Dan saya ingat, kalau dikatakan di bumi seperti di surga, maka saya mau memberi judul singkat pagi hari ini, seperti yang sering dikatakan oleh Pak Adi, di kenyataan seperti di kebenaran. Di bumi seperti di surga, sesederhana di kenyataan seperti di kebenaran. Di bumi itu setiap kenyataan, tapi dia bukan kenyataan yang sesungguhnya, karena dia kenyataan yang sudah jatuh dalam dosa. Kenyataan yang sesungguhnya sebelum kejatuhan Adam. Tapi kita nggak bisa lihat itu. Tapi karena itu ada janji-janji Tuhan dengan kedatangan Yesus, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya, dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada semua janji kemenangan. Sekarang kita punya harapan di kenyataan hidup kita seperti di kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenyataan itu yang kita lihat, kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Kalau Pak Adi berkata, saya bersyukur saya belajar dari ibu saya, karena setiap kali saya mendengar ibu saya berdoa sendirian membesarkan 15 anak dalam keadaan miskin. Tuhan, anak 15 keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tapi ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang berjanji. Pak Adi ngomong, boleh ngomong kenyataan, tapi itu bukan endingnya, itu bukan akhirnya. Setiap kenyataan harus dibungkus dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya janji Tuhan. Karena kalau kita hanya lihat kenyataan, Israel akan berkata, aku ini budak 430 tahun. Tapi Tuhan berkata, kamu ini pasukan. Itu dikatakan tepat setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau lihat kenyataan, Gideon akan berkata, aku orang paling kecil, paling tidak mampu, bahkan lewat percakapan yang dia dengar dari musuh, penglihatannya, mimpinya itu hanya roti jelai. Roti jelai itu bukan roti gandum. Roti jelai makanan orang miskin. Kalau kamu menganggap harganya sepertiga harga gandum, kamu menganggap dirimu tidak layak, paling tidak mampu, paling tidak bisa. Tapi Tuhan berkata, kamu pahlawan. Itu kebenarannya. Ini kenyataannya, betul. Ini kenyataannya. Kenyataannya ibumu sendiri mengatakan, kamu membuat pahit hidupku nak. Aku melahirkanmu dengan sangat susah. Tetapi Yabes tidak mau hidup dengan kenyataan. Dia memilih memperkatakan kebenaran. Kiranya engkau memberkati aku berlipat, memperluas daerahku. Dan Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan menempatkan dia lebih dihormati daripada saudara-saudara. Kenyataan akan berkata, kamu perampok, pencuri, pemungut cukai. Tapi kebenaran berkata, orang ini pun anak Abraham. Kebenaran, kenyataan berkata bahwa siapa kamu, perempuan berdosa, sudah punya 5 suami, tidak berani keluar di saat orang lain mengambil air. Tetapi kebenaran berkata, kamu seorang penginjil, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika engkau berkata, terima janji Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Aku akan memakai engkau berdiri di depan ribuan orang. Aku akan memakai engkau memulihkan hati banyak orang. Bagaimana mungkin terjadi Tuhan? Tapi ketika engkau membungkus kenyataan dengan kebenaran, maka seperti perempuan Samaria, kenyataan hidupnya
yang dia tahu, orang ini tahu siapa aku sebenarnya kenyataan hidupku. Tapi dia berkata, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran hidup. Dan seketika itu juga, ketika dia pergi menceritakan kepada yang lain, yang keluar dari mulutnya adalah aliran-aliran hidup yang membawa satu kota datang kepada dia. Itu kebenaran. Kenyataan berkata, kamu ini pembunuh, kamu ini penganiaya jemaat. Bahkan ketika Ananias disuruh oleh Tuhan untuk menjumpai Tuhan, kok kita semua tahu siapa dia. Tetapi kebenaran berkata, orang ini Allahku. Aku mau pakai dia di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Aku mau pakai dia berbicara kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin bangsa. Selalu ada jarak antara kenyataan dengan kebenaran. Karena bagi orang Israel hanya butuh satu malam untuk keluar dari Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel dibutuhkan 40 tahun sampai mereka dibebaskan sepenuhnya. Kebenaran jadi kenyataan. Kenapa lama sekali? Harusnya enggak sih. Harusnya Tuhan kasih shortcut, kasih yang pendek, singkat saja. 3 bulan mungkin, 4 bulan, selama-lamanya 1 tahun untuk jalan pintas dari Mesir sampai ke Kanaan. Tetapi seringkali kita kalah dengan kenyataan. Cara sederhana Pak, seperti yang dikatakan oleh Pak Adi, bungkus setiap kenyataan dengan kebenaran. Apapun kenyataanmu hari ini, saya sakit, nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, Tuhan setiap kali nyari, aduh Tuhan sakit, Tuhan sakit, selesai di situ. Atau kamu mau bungkus dengan kebenaran? Gak apa-apa. Ini kenyataannya kan, sakit Tuhan. Setiap kali mau berdiri jalan jauh sakit Tuhan. Tapi engkau berkata bahwa dengan bilu-bilumu aku telah disembuhkan. Setiap kali kamu merasa sakit, kamu bungkus kesakitanmu dengan kebenaran, oleh bilu-bilumu aku telah disembuhkan. Tapi kenyataan masih sakit Pak. Iya, tapi jangan biarkan kenyataan lalu berakhir menjadi omelan, sumut-sumut, kemarahan, kepahitan, dan selanjutnya. Setiap kali kenyataan datang dan kemudian menguasai hidup kita, bungkus itu lagi dengan kebenaran. Kalau kau berkata, tapi aku mengikuti pelajaran susah, bikin paper-paper ini, tulisan-tulisan yang diminta dosen-dosen sulit, nutip juga salah terus, mau parafrase juga susah. Kok rasanya aku bodoh sekali? Tapi aku percaya bahwa yang bodoh dari dunia akan dipakai Allah untuk memalukan orang-orang beriman. Amin. Terus kenyataan dengan kebenaran. Bahkan kemarin saya baca Andrew Womack ngomong begini, kalau kamu tidak punya apapun yang bisa diandalkan dalam hidupmu, karunia, talenta, atau apapun itu, justru itu bagus. Gampang sekali Tuhan memakai hidupmu. Karena Paulus yang hebat seperti itu harus dihabiskan semuanya, sampai dia bisa berkata, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata. Kalau kamu merasa kamu lemah, kamu tidak mampu, kamu tidak punya banyak hal, seperti temanmu yang banyak kemampuan, bisa main musik, bisa menari, bisa memimpin pujian, bisa ngarap lagu, dan semuanya. Saya amin aja Mas. Nggak apa, justru di situ di El Moody yang berbicara di depan 150.000 orang waktu itu, belum ada pengeras suara, hanya lulus kelas 3 SD. Tapi satu kali ketika dia duduk di situ mendengar seorang pengkhotbah berkata, sampai hari ini pengkhotbahnya ngomong itu, dunia belum pernah lihat seperti apa sih kehidupan orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan di belakang dia berdiri, Tuhan, aku mau jadi orang itu, supaya dunia lihat seperti apa orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kelas 3 SD nggak lulus, duduk di belakang. Tapi Tuhan memakai hidupnya berbicara di depan ratusan ribu orang. Tahu kalau dia mau bertobat, dia pasti ke SD itu kosakatanya nggak banyak. Jadi kalau dia baca Alkitab sampai di kata tertentu dia berhenti.
karena dia nggak tahu kata itu. Ada kosakata di Alkitab yang dia tidak mengerti. Misalnya, di bumi seperti surga. Ya dia nggak ngerti surga misalnya. Di bumi seperti. Dia akan khotbah di bumi seperti menjelaskan bla 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 terus. Setelah itu dia lompati kata di surga. Dia khotbah dari ayat berikutnya. Tapi Tuhan memakai dia menjangkau puluhan bahkan ratusan ribu orang. Ketika ada satu orang mau menang atas kenyataan hidupnya dan berkata, ini aku Tuhan, pasti ke SD, kalian sarjana minimal S1 kan. Tapi berapa banyak yang mau menang atas kenyataan hidupnya dan membungkus kenyataan hidupnya dengan benar. Tapi Pak, keluarga saya kan seperti ini, masa lalu saya seperti ini, orang tua saya nggak bisa menerima saya. Tapi kebenaran berkata bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan Tuhan sekali-kali tidak akan mau meninggalkan. Terus setiap kenyataan memang itu ada. Kita diajak untuk membungkusnya dengan kebenaran. Karena seringkali kita ini seperti belalang, ya kan? Dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya tingginya 15 cm. Dia lompat 15 cm. Dia lompat 15 cm. Kena tutupnya. Dia lompat 15 cm. Setelah 3, 5, 7 kali dia lompat 15 cm, tutupnya diambil, dia hanya akan lompat 15 cm. Karena nanti kalau aku lompat lebih tinggi, aku akan terbentur dengan tutupnya. Dia dipindah ke kotak 30 cm, tapi tetap lompatnya 15 cm. Sama seperti seekor simpanse, orang hutan, monyet, dimasukkan ke dalam kerangkeng. Monyet pertama di atas digantung pisang. Pasti monyet lihat pisang langsung mau ambil. Begitu dia mulai naik mau ambil pisang, disemprot dengan selang yang sangat besar bertekanan tinggi sehingga kemudian dia basah kuyup dan dia terjatuh. Monyet kedua dimasukkan ke kandang itu. Dia belum tahu, waktu lihat pisang langsung mau naik. Tapi waktu dia naik, monyet pertama disiram dengan air. Langsung dia menarik monyet kedua supaya dia turun tidak mengambil pisang. Monyet ketiga dimasukkan, monyet pertama dan kedua disiram dengan air. Lalu monyet ketiga begitu dia mau naik, ditarik oleh monyet pertama dan kedua. Selanjutnya, seekor gajah. Sejak kecil dia diikat dengan tali kecil, dikasih bambu, ditancapin ke tangan. Dia mau coba melarikan diri, nggak bisa. Coba melarikan diri, nggak bisa. Masih anak gajah. Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Talinya tidak berubah, bambunya tidak berubah. Tapi kenyataan berkata, dulu aku mau coba untuk melepaskan diri, tapi nggak bisa. Makanya orang heran, kok gajah besar dikasih tali kecil, kok dia nggak lari? Kok talinya bisa menahan gajah itu? Bukan. Dia dikuasai oleh kenyataan. Siang hari ini, kenyataan-kenyataan apa yang masih menguasai hidup? Kenyataan tentang kesulitan keuangan, kenyataan tentang keluarga, kenyataan tentang ketidakmampuan, kenyataan tentang sakit penyakitmu, kenyataan tentang kekhawatiranmu, kenyataan tentang apapun. Bungkus itu sekali lagi dengan kebenaran. Karena di bumi seperti di surga adalah di kenyataan seperti di kebenaran. Kenyataan tetap boleh apapun. Bahkan Pak Adi bilang, gak apa-apa ngomong kenyataan, tapi jangan berhenti di situ. Supaya dia tidak menjadi sungut-sungut, tidak menjadi omelan, tidak menjadi kemarahan, tidak menjadi kepahitan.